Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usmaran Pertiwi dengan NIM 2465009. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi kelima mikrokontroler, yaitu komponen elektronika. Yang pertama di sini ada resistor. Resistor ini adalah salah satu komponen elektronika yang berfungsi untuk memberikan hambatan terhadap aliran arus listrik. Dalam rangkaian listrik dibutuhkan resistor dengan spesifikasi tertentu, seperti besar hambatan, arus maksimum yang boleh dilewatkan, dan karakteristik hambatan terhadap suhu dan panas. Resistor ini juga memberikan hambatan agar komponen yang diberi tegangan tidak dialiri dengan arus yang terlalu besar, serta dapat digunakan sebagai pembagi tegangan. Ini sampingnya adalah contoh menghitung nilai hambatan resistor. Selanjutnya ada kapasitor. Ini adalah komponen elektrik yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. Salah satu jenis kapasitor adalah kapasitor keping sejajar. Ini terdiri dari dua buah keping metal sejajar yang dipisahkan oleh isolator yang disebut dieelektrik. Selanjutnya ada dioda. Dioda ini adalah device semikonduktor yang mengalirkan arus satu arah saja. Dioda ini terbuat dari germanium atau silikon yang lebih dikenal dengan dioda junction. Selanjutnya ada LED. LED ini merupakan komponen yang dapat mengeluarkan emisi cahaya. Ini merupakan juga produk temuan lain setelah dioda. Strukturnya sama dengan dioda, tetapi belakangan ditemukan bahwa elektron yang menerjang sambungan P dan N juga melepaskan energi berupa energi panas dan energi cahaya. Selanjutnya ada LED matrix. Dot matriks atau matriks LED ini merupakan kumpulan titik-titik cahaya yang tersusun menjadi sebuah jumlah kolom dan baris. Pada komponennya, LED tersusun pada kolom dan baris yang sudah ditentukan, dan setiap pin di kolom dan baris tersebut harus tersambung ke data digital di mikrokontroler untuk dikontrol. Contoh LED matriksnya seperti di gambar ini. Pada dasarnya, LED matriks adalah display LED yang disusun sedemikian rupa sehingga untuk membuat sebuah karakter itu dibutuhkan kombinasi tegangan antara pin baris dan kolom. Selanjutnya ada relay. Relay ini pertama ada transistor, tidak dapat berfungsi sebagai switch atau saklar tegangan tinggi. Selain itu, umumnya tidak digunakan sebagai switching untuk arus besar seperti besar 5A. Dalam hal ini, penggunaan relay sangatlah tepat. Relay berfungsi sebagai saklar yang bekerja berdasarkan input yang dimilikinya. Relay dapat switch AC dan DC, transistor hanya switch DC. Kekurangan relay ialah ukurannya jauh lebih besar daripada transistor. Selanjutnya ada transistor bipolar, biasanya digunakan sebagai saklar elektronik dan penguat pada rangkaian elektronika digital. Transistor memiliki 3 terminal. Yang umumnya dipakai itu terbuat dari bahan silikon atau germanium. 3 kaki yang berlainan membentuk transistor bipolar adalah emitter, basis, dan kolektor. Contoh gambarnya ada di samping. Lalu selanjutnya LDR. Resistor jenis lainnya adalah LDR, seperti gambar di mana resistensinya berubah seiring dengan perubahan intensi cahaya mengenalnya. Dalam keadaan gelap, resistansi LDR sekitar 10 mK, dan dalam keadaan terang sebesar 1 K atau kurang. LDR ini digunakan untuk mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Saklar cahaya otomatis dan alarm pencuri adalah beberapa contoh alat yang menggunakan LDR. Selanjutnya ada fototransistor. Komponen ini sering digunakan untuk sensor garis pada robot pengikut garis atau line follower. Infrared memiliki sifat yang sama dengan transistor, yaitu menghasilkan kondisi cut off dan saturasi. Perbedaannya hanya bila mana pada transistor kondisi cut off terjadi saat tidak ada arus yang mengalir melalui basis ke emitter. Dalam kondisi saturasi terjadi saat ada arus mengalir melalui basis ke emitter, maka ada fototransistor. Kondisi cut off terjadi saat tidak ada cahaya infrared. Contoh gambarnya ada di samping. Selanjutnya 7 segmen. Prinsipnya ini sama dengan LED, tapi ini 7 segmen terdiri dari 7 LED yang disusun membentuk angka 8 dan ditambah 1 LED untuk titik. Terdapat 2 jenis 7 segmen, yaitu katoda dan anoda.
segmen katoda itu kaki katodanya pada semua segmen LED adalah terhubung menjadi satu pin, sedangkan kaki anoda akan menjadi input untuk masing-masing segmen LED. Kaki katoda ini terhubung di satu pin merupakan terminal negatif atau ground, sedangkan sinyal kontrolnya akan diberikan kepada masing-masing kaki anoda segmen LED. Selanjutnya ada motor, atau lebih tepatnya motor listrik adalah komponen elektrik yang sifatnya merubah besaran elektrik menjadi fisik berupa putaran. Terdiri atas tiga, pertama stator, terus rotor, serta air gap. Selanjutnya ada buzzer. Buzzer ini komponen elektronika yang berfungsi untuk mengubah getaran listrik menjadi getaran suara. Pada dasarnya hampir sama dengan loudspeaker, tapi buzzer ini terdiri dari kumparan yang terpasang pada diafragma, dan kemudian kumparan tersebut dialiri arus sehingga menjadi elektromagnet. Kumparan tadi akan tertarik ke dalam atau keluar, tergantung dari arusnya dan polaritas magnetnya. Selanjutnya ada alat ukur multitester. Ini dibutuhkan untuk ukur tegangan, arus, penguatan transistor, kapasitor, dan resistor minimal berupa multitester. Akan lebih baik lagi jika ada melengkapi dengan osiloskop dan frekuensi kontur digital. Contoh gambarnya ada di samping. Baik, itu sajalah materi untuk materi 5 mikrokontroler. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.